المحمدية ليلة المولد وليلة القدر اختلف في وقت ميلاده صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ القسطلاني والصحيح أن ولادته عليه السلام كانت نهارا وقيل ليلا. فإن قلت إذا قلنا بأنه عليه الصلاة والسلام ولد ليلا فأيهما أفضل ليلة القدر أو ليلة مولده صلى الله عليه وسلم؟ أجيب بأن ليلة مولده عليه السلام أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kajian daripada pembacaan kitab Adz-Dzakhairul Muhammadiyah, kumpulan karya Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Abuya menyebutkan masalah masih terkait dengan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ulama khilaf, Nabi itu dilahirkan di waktu siang atau malam. Dan perselisihan ulama terkait masalah sejarah itu wajar, lumrah, masuk akal. Sering terjadi khilaf dalam masalah sejarah, karena dalam hal-hal yang berkaitan dengan sejarah itu tidak diperlukan riwayat yang sangat sahih. Jadi kalau ada orang misalkan kita lagi bahas sejarah, dia bilang ini sanadnya sahih atau tidak, nah itu orang yang nggak paham ilmu hadis, nggak paham ilmu hadis, ingin menunjukkan dirinya paham ilmu hadis padahal dia tidak paham ilmu hadis. Karena di dalam ilmu hadis terkait sejarah at-tarikh sejarah tidak diperlukan sanad yang sahih, tidak diperlukan. Kalau sejarah cuman menggunakan sanad yang sahih, ya maka tipis-tipis semua sejarah gitu. Selagi sanadnya tidak palsu, yang penting bukan sanad palsu. Selagi yang dia ceritakan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat yang dia riwayatkan, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, atau tidak bisa disinkronkan dengan nyatanya, dengan fakta, maka diterima. Kalau misalkan yang dia ceritakan, yang dia bawa riwayatnya bertentangan dengan syariat, maka wajib ditolak itu riwayat sejarah, riwayat cerita tersebut, karena bertentangan dengan syariat. Kalau misalkan riwayatnya bertentangan atau tidak sama dengan yang sudah masyhur, misalkan ada yang ngomong, ada yang bawa riwayat sejarah ngomong, misalkan ayah Nabi hidup sampai Nabi lahir, itu kan tidak ada. Faktanya, nyatanya yang sudah masyhur bahwasanya ayah Nabi meninggal, Nabi belum lahir. Umur berapa kandungan Nabi? Khilaf ulama. Nah itu, ada yang bilang Nabi baru 2 bulan, ada yang bilang Nabi 8 bulan. Tidak masalah khilaf di situ, ada perselisihan riwayat di situ.
Nah, jadi dalam masalah sejarah tidak diperlukan sanad yang sahih. Sahih itu bisa kita yakini 100% nisbatnya sampai kepada Nabi. Itu sahih. Tidak perlu. Bukan tidak ada. Bukan berarti semua sejarah sanadnya tidak sahih. Tidak, salah juga. Tidak diperlukan sanad yang sahih di bab sejarah. Kapan sanad sahih diperlukan atau riwayat tidak boleh diamalkan kecuali sanadnya sahih? Kalau hal-hal yang terkait dengan halal haram, masalah hukum, boleh atau tidak, halal atau haram, sunnah atau tidak sunnah, di situ baru kita harus maki riwayat yang sahih. Riwayat dhaif, riwayat yang lemah, tidak bisa dipakai di dalam masalah hukum halal haram, tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Mau menetapkan sifat yang berkaitan dengan Allah, tidak boleh pakai riwayat yang dhaif. Bahkan sanad sahih pun tidak cukup kalau di masalah akidah, harus mutawatir. Mutawatir itu lebih dari sahih istilahnya. Di masalah akidah. Di masalah hukum halal haram cukup sanad sahih, makbul, bisa diterima riwayat hadis tersebut di masalah hukum halal haram. Di masalah atau di bab tentang sejarah cerita tidak diperlukan sanad sahih, cukup sanad dhaif, tidak apa-apa selagi tidak sanadnya palsu. Kalau palsu ya hadisnya hadis palsu. Tidak ada kemungkinan riwayat tersebut ternisbat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perselisihan di dalam sejarah itu maklum lumrah sekali. Karena memang banyak riwayat dan riwayat itu diterima semua sama ulama di dalam kitab sejarah mereka. Diterima semua selagi tidak palsu. Di sini Abuya ngumpulkan, kata beliau ada dua pendapat kapan Nabi itu lahir. Al-Imam Al-Qustullani mengatakan menurut riwayat yang beliau punya, Nabi itu lahir di waktu siang. Di waktu siang, nahar. Nahar itu, siang itu menurut dari segi pandangan bahasa Arab, kapan dihitung nahar? Nahar itu min tulu'is syamsi ila ghurubis syamsi. Itu nahar. Nahar itu siang itu dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Jadi kalau cuma disebutkan dua kalimat, dua mufradat, lailun wa naharun, siang dan malam, ya. Nah, itu maksudnya siang dan malam. Siang itu dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Malam dari terbenam matahari sampai terbitnya matahari, itu malam. Cuman kalau disebutkan lagi sobahun, naharun, masaun, itu baru pagi, siang, sore. Ini menurut kalimat atau dalam pengertian ulama bahasa Arab. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi dilahirkan di waktu nahar, siang. Bisa yang dimaksud siang itu pagi, dari pertama kali terbitnya matahari, bisa juga waktu duha ketika matahari sudah panas, bisa juga waktu siang zawal, sholat zuhur, bisa juga sore. Ini pendapat dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qustullani. Wakil, tapi ada juga pendapat kata Abuya yang menyebutkan Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan di waktu malam. Malamnya itu lebih tepatnya sebelum fajar, sebelum subuh. Dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat juga banyak dipakai atau dikuatkan oleh ulama. Nah, jadi dua-duanya pendapat yang kuat, riwayat yang kuat. Ada yang mengatakan lahirnya nahar,
ada yang mengatakan lahirnya malam. Dua pendapat. Fa in qulta, nah sekarang Abu yang masuk ke topik pembahasan. Kalau misalkan kita katakan Nabi lahir di waktu malam, fa ayyuhuma afdal, maka mana yang lebih mulia? Mana yang lebih afdal? Malam Lailatul Qadar atau malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang lagi dibahas ma'asyiral hadirin, malam kelahiran Nabi yang sudah terjadi ya. Bukan setiap tahun yang kita peringati 12 Rabiul Awal, bukan itu. Yang dibahas ini malam yang di malam itu Nabi lahir, udah terjadi, udah selesai. Nah, itu yang dibahas. Malam ketika Nabi lahir itu lebih afdal, lebih mulia, atau malam Lailatul Qadar? Malam yang di situ Allah sebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang Allah turunkan malaikat di situ. Malam yang ibadah pasti diterima, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini kan malam khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal? Malam itu atau malam kelahiran Nabi? Ujib, dijawab kata Abuya, yang lebih mulia tentu adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang di malam tersebut Nabi dilahirkan, waktu itu lebih mulia dari malam Lailatul Qadar, dari malam Isra Mi'raj, dari malam Lebaran. Malam takbiran itu kan termasuk malam yang mulia, yang doa pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia dari malam nisfu Sya'ban, lebih mulia dari malam Rajab, lebih mulia, paling mulia malam yang di malam tersebut dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan 3 alasan kata Buya. Ngomong ulama kita alhamdulillah itu punya dalil semua. Ini punya dalil, dan sembarangan ngomong. Oh, mentang-mentang ini malam kelahiran Nabi, atau kita berkeyakinan ngadakan maulid, kita katakan lebih mulia dari Lailatul Qadar. Tanpa ada dalilnya, 3 dalil, 3 alasan kata Abuya. Yang pertama, anna Lailatul Maulid Lailatu Zuhurihi sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran Nabi itu malam yang di malam tersebut Allah tampakkan wujud Nabi Muhammad ke dunia ini. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu pemberian dari Allah untuk Nabi. Malam Lailatul Qadar pemberian dari Allah untuk Nabi. Kita misalkan kita aja nih, ngasih hadiah ke orang. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih kita cintai? Hadiah itu atau orangnya? Ya orangnya. Bapak misalkan belikan cincin emas untuk istrinya. Mana yang lebih bapak cintai? Yang lebih bapak hargai? Cincin emas itu walaupun emas lagi mahal, atau istri bapak? Istri. Belikan hadiah untuk anak. Mana yang lebih kita sayangi? Yang lebih berkesan atau mengena dalam, ya anak kita, bukan hadiahnya. Seperti itulah kata Abuya malam Lailatul Qadar dan malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Malam yang di malam tersebut Nabi lahir, Nabi Allah tampakkan ke alam wujud, alam dunia ini. Sedangkan malam Lailatul Qadar malam pemberian dari Allah untuk Nabi. Tentu Nabi lebih mulia. Bahkan Lailatul Qadar tidak akan ada kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu alasan pertama. Kemudian dalil kedua, anna Lailatul Qadri syarufat binuzulil malaikati fiha wa Lailatul Maulidi syarufat bizuhuri atau syurrifat bizuhurihi sallallahu alaihi wasallam fiha. Malam Lailatul Qadar
Itu kenapa mulia? Allah sebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu tidak kalian itu apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik, lebih afdal dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Di malam tersebut turun malaikat warruh. Ruh di situ maksudnya Jibril. Di malam tersebut turun malaikat dan Jibril. Jadi Allah sebutkan alasannya. Malam Lailatul Qadar mulia, kenapa? Karena banyak turun malaikat di malam tersebut. Dan memang di dalam syariat Islam, Nabi besar Muhammad SAW itu memberikan kita informasi bahwasanya waktu-waktu yang mulia itu waktu yang di waktu tersebut banyak turun malaikat. Waktu yang jangan sampai kita gunakan untuk lalai. Pertama, waktu sebelum subuh. Itu kata Nabi, kalau bisa bangun sholat 3 rakaat cukup sudah. Yang penting sebelum subuh bangun. Waktu sebelum subuh itu waktu yang paling mulia. Kemudian waktu ini kalau taruhlah sebelum subuh banyak yang tahu tahajud, bangun malam. Waktu sebelum maghrib, detik-detik sebelum maghrib itu Pak, menit-menit terakhir sebelum maghrib itu waktu yang sangat mulia juga. Banyak dilupakan itu. Kenapa mulia? Nabi sebutkan dalam hadis di kitab Al-Muwatta Imam Malik, Nabi riwayatkan bahwasannya di waktu tersebut malaikat turun. Makanya itu waktu-waktu mulia. Malaikat turun. Malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga umat manusia di waktu, misalkan untuk yang sip malam itu turunnya sebelum maghrib. Yang sip malam turunnya sebelum maghrib. Allah turunkan. Sampai kapan? Sampai dia tugas sebelum subuh. Sebelum subuh yang sip siang turun, yang tadi sip malam naik. Tiap hari itu kata Nabi. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Yata'aqabuna fikum, saling ganti sip. Ta'aqaba, artinya itu saling bergantian, ganti sip. Untuk kalian, malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ada malaikat siang, ada malaikat malam. Perpindahan sipnya itu di waktu sebelum subuh dan sesaat sebelum maghrib. Makanya 2 waktu itu jangan dilalaikan. Kalau bisa kita udah siap untuk ibadah. Setengah jam atau seperempat jam, 15 menit sebelum maghrib, kalau bisa udah rapi, udah siap untuk sholat maghrib berjamaah di masjid. Udah pegang tasbih, udah baca mushaf Al-Quran, itu afdol sekali. Kenapa Nabi sebutkan itu? Karena kata Nabi, di waktu tersebut malaikat pas naik menghadap Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana ketika kamu meninggalkan hamba-hambaku? Allah tahu, Allah tahu, cuman Allah ingin menampakkan, ingin menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Jawab mereka, "Taraknahum wa hum yusallun, atainahum wa hum yusallun." Ketika kami ninggalkan mereka, mereka sholat. Pas kami datang lagi, mereka juga lagi sholat. Sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi disaksikan oleh malaikat. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, baca Quran di waktu subuh, karena sesungguhnya baca Al-Quran di waktu subuh mashhuda, disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Ketika mereka menghadap Allah, mereka akan bersaksi di hadapan Allah apa yang mereka lihat, apa yang dilakukan dari ibadah oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di waktu-waktu yang di situ turun malaikat, waktu yang sangat berkah, waktu yang mulia. Malam Lailatul Qadar jadi mulia karena di situ turunnya malaikat. Tentu malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak bisa dibandingkan dengan malaikat.
semua malaikat itu mendapatkan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul khalq sayyidul mursalin, makhluk yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urutannya kan begitu. Kalau di ilmu akidah atau di pembahasan tauhid itu disebutkan paling afdal 5 rasul ulul azmi. Siapa urutannya? Nabi Muhammad. Habis Nabi Muhammad, Nabi Musa, atau Nabi Ibrahim, habis itu Musa, Isa, Nabi Nuh. Setelah 5 nabi ini baru rasul-rasul yang lain. Setelah rasul baru di bawahnya para anbiya, para nabi selain rasul. Disebutkan sama ulama ini. Setelah para nabi baru ru'asaul malaika, 10 pembesar malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Setelah 10 pembesar malaikat baru khilaf ulama. Al-Imam atau madhab Al-Asy'ariyah mengatakan awamul bashar. Siapa setelah 10 malaikat yang paling afdal? Umat manusia yang menandingi malaikat, seperti sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu lebih afdal dari malaikat, tapi dari selain 10 malaikat. Ini kalau kita mau sebutkan urutan keafdalannya, kemuliaannya, ketinggian, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 10 pembesar malaikat, ulama akidah Ahlussunnah khilaf. Ada yang mengatakan sisa malaikat baru ke manusia, ada yang mengatakan tidak, manusia yang spesial dulu, seperti para sahabat, para ulama, para aulia. Karena mereka kenapa lebih afdal dari malaikat? Malaikat wajar bisa taat sama Allah karena tidak ada hawa nafsu. Manusia Allah ciptakan ada hawa nafsunya, bisa taat, bisa hebat. Lebih afdal berarti dari malaikat selain 10 pembesar malaikat. Jadi jangankan dibandingkan dengan Nabi Muhammad, dibandingkan dengan sahabat saja, sebagian ulama mengatakan sahabat lebih mulia dari sisa 10 malaikat yang lain. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-makan bil makin. Al-makan bil makin. Kata ulama itu tempat tergantung orang yang ada di tempatnya. Satu tempat akan menjadi mulia kalau yang duduk di situ orang yang mulia. Malam akan menjadi malam yang sangat spesial karena di malam tersebut dilahirkan orang yang sangat spesial, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa dibandingkan kemuliaan Nabi dengan malaikat. Oleh karena itu, kata Buya, alasan atau dalil kedua, malam Maulid Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar karena di malam Maulid Nabi dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di malam Lailatul Qadar ada Allah turunkan malaikat. Malaikat dan Nabi lebih mulia Nabi, maka yang malam Maulid Nabi lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Ats-tsalits anna Lailatul Qadri waqa'a at-tafaddulu fiha ala ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Lailatul Maulid asy-syarif waqa'a at-tafaddul fiha ala sa'iril mawjudat. فهو الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين فأمت به النعمة على جميع الخلائق فكانت ليلة المولد أعم نفعا فكانت أفضل فيا شهرا ما أشرفه وما أوفر حرمته. Alasan atau dalil ketiga, kata Buya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang ada di malam Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Nabi. Umat al-ijabah, umat orang yang mau menjawab panggilan Nabi, jadi pengikut Nabi. Mereka lah yang dapat hadiah malam Lailatul Qadar. Siapa yang dapat hadiah malam Lailatul Qadar dari Allah? Umat Islam. Umat Nabi ini kan terbagi dua, ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah.
Ummatud dakwah, umat yang kena semua, mereka kena kewajiban atau kena panggilan dakwah Nabi Muhammad yang hidup dari Nabi Muhammad dilantik oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Itu semua umat Nabi, tapi ummatud dakwah, kena kewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad. Itu mereka. Dari ummatud dakwah ini dipisah atau dipilih ummatul ijabah yang menjawab panggilan dakwah tersebut, karena tidak semua iman kepada Nabi. Jadi ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah dari kapan? Dari Nabi dilantik, yang hidup dari Nabi dilantik sampai nanti hari kiamat, itu semua ummatul dakwah. Ummatul ijabah yang menjawab seruan Nabi Muhammad, panggilan dakwah Nabi Muhammad sehingga menjadi muslim dan muslimah. Itu ummatul ijabah. Ijabah itu menjawab, menjawab dakwah Nabi Muhammad SAW, merespon dakwah Nabi. Itu ummatul ijabah. Malam Lailatul Qadar itu hanya untuk ummatul ijabah. Orang kafir tidak dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dia puasa aja tidak, mukmin aja tidak, percaya saja tidak kepada Nabi, mana bisa dapat malam Lailatul Qadar? Kan gitu. Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, yang menikmati malam Lailatul Qadar? Ummatul ijabah, umat yang muslim muslimah, dialah yang dapat menikmati, dapat hadiah malam Lailatul Qadar. Sedangkan ini perbandingannya, sedangkan malam kelahiran Nabi, siapa yang mendapatkan rahmat, manfaat dari malam kelahiran Nabi? Semua umat. Semua umat. Makanya orang kalau misalkan dia nggak dengar 3 alasan ini, waduh, kita udah dibid'ah-bid'ahkan mungkin. Oh, malam Lailatul Qadar itu ada di dalam Al-Quran loh. Malam kelahiran Nabi nggak ada dalam Al-Quran, bid'ah itu kan. Tapi ketika dia mendengar 3 alasan ini, oh iya, masuk akal, gitu kan. Oke, butuh untuk mendengar, butuh untuk apa? Mau mendengar. Jangan cepet-cepet ingkar, dikit-dikit ingkar, nggak percaya. Dengar dulu, datang dulu, duduk dulu, dengar apa yang dikatakan oleh ulama, insya Allah menerima. Masuk akal. Alasan yang ketiga, kata Abuya, malam kelahiran Nabi itu manfaatnya, yang mendapatkan manfaat dari malam kelahiran Nabi semua umat manusia, baik yang mengikuti Nabi atau yang bakal tidak mengikuti Nabi. Abu Jahal itu, Pak, dapat rahmat Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal dan grup Abu Jahal, grup semua dapat rahmat Nabi. Orang kafir di zaman kita dapat rahmat Nabi Muhammad SAW. Setan pun hampir dapat rahmat Nabi, cuman Allah keluarkan. Seperti di dalam cerita ketika dada Nabi dibelah, Allah keluarkan bagian setan dari hati Nabi. Bagian apa itu? Kata Abu Ya Muhammad di kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, beliau mengatakan bagian rahmat dari Nabi untuk iblis. Iblis yang tidak mungkin bertaubat, sudah divonis akhirnya itu kekal abadi di api neraka. Iblis tidak mungkin taubat, dia tidak ngaku salah, hampir dapat rahmat Nabi. Allah keluarkan tadi, bu'istu rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Nabi itu mencakup semua. Jangankan yang ahli maksiat, jangankan yang banyak teledor dalam melaksanakan perintah Allah, yang kafir pun dapat rahmat Nabi. Binatang, hewan dapat rahmat Nabi. Malaikat pun dapat rahmat Nabi. Diriwayatkan dalam kitab tafsir Hasyiah As-Sawi, Hasyiah Al-Jalalain, kumpulan Al-Imam As-Sawi.
Beliau menyebutkan riwayat ketika turun ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali bentuk rahmat untuk alam semesta ini. Nabi bertanya kepada yang bawa itu ayat, yang bawa ayat itu kan Jibril. Jibril, kau dapat tak rahmat dari aku? Kan al-alam, alam itu artinya definisinya kullu ma siwallah, itu alam. Semua selain Allah itu namanya alam. Kalau ada kalimat di dalam Al-Quran al-alamin, itu artinya semua selain Allah. Berarti kan semua. Kecuali nanti yang dikeluarkan kayak iblis tadi. Nabi nanya ke Jibril, kamu dapat tak Jibril rahmatku? Iya ya Rasulullah, aku pun dapat dari rahmatmu. Jibril dapat rahmat Nabi. Bagaimana kata Nabi? Rahmat apa yang kau dapat? Bentuknya gimana maksudnya? Kata Jibril, ya Rasulullah, kami para malaikat tidak merasa aman dengan akhir finish dari kami itu, kami tidak merasa aman husnul khotimah. Jadi para malaikat pun takut su'ul khotimah. Ini malaikat. Jibril ngomong, kami takut su'ul khotimah. Tapi aku ya Rasul, ini bentuk rahmat yang diterima oleh Jibril dari Nabi Muhammad. Khusus untuk Jibril ini. Tapi aku ya Rasulullah, sekarang sudah tidak takut lagi dengan su'ul khotimah. Kenapa kata Nabi? Karena aku ya Rasulullah, ketika kamu diutus, dipuji sama Allah di dalam Al-Quran. Dipuji sama Allah. Kalau sudah disebutkan di dalam Al-Quran, berarti tidak mungkin diganti lagi sama Allah. Apa pujiannya? Ayat yang berbunyi di surat Asy-Syu'ara, kalau tidak salah, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini wahai Muhammad turun kepadamu, yang bawanya melalui ar-ruh. Ruh itu malaikat ya. Kalimat ruh kalau di Al-Quran itu bisa diartikan ruh kita, bisa juga diartikan malaikat, tergantung siyaqul kalamnya. Allah lagi ceritakan apa di situ. Tapi ruh yang di sini maksudnya malaikat Jibril. Allah puji malaikat Jibril, al-amin, nazala bihir ruhul amin. Nazala bihi ar-ruhul amin, turun yang bawa kepadamu Al-Quran, wahyuku wahai Muhammad, adalah malaikat yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Kata Jibril, itu pujian dari Allah untuk aku. Di mana? Di dalam Al-Quran. Dan mungkin berubah lagi. Artinya aku insya Allah husnul khatimah. Berkatmu itu aku dapat ya Rasulullah. Jadi Jibril dapat rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir dapat rahmat dari Nabi, bahkan jihadnya Nabi itu rahmat untuk mereka. Kalau orang yang nggak paham, apalagi mustasyrikin, orientalis, orang-orang dari barat yang ingin mempelajari sejarah Islam, wah itu Nabi kita habis tuh. Nabi Muhammad suka darah, suka perang. Itu orang-orang yang tidak paham. Kalau orang yang baca sejarah dengan betul, teliti, dan dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain, itu paham. Jihad Nabi rahmat untuk orang kafir. Nabi itu kan perangnya, jumlah peperangan Nabi 27. Ada riwayat 28. Dari 28 atau 27 peperangan ini yang terjadi adu senjata dengan sengit itu 12 atau 11 peperangan. Dari 27, sisanya musuhnya kabur semua. Belum Nabi datang udah kabur. Terjadi peperangan adu senjata, kalau salah 10 atau 12, maka kita hitung. 10 atau 12 peperangan yang terjadi adu senjata. Adu senjata mereka dengan Nabi, mereka diperangi oleh Nabi, itu rahmat. Bagaimana rahmatnya? Kalau tidak ada jihad, azab yang turun. Untuk Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW
itu tidak ada opsi ketiga, tidak ada pilihan ketiga. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak iman, azab turun. Udah itu. Coba perhatikan. Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Hud, diutus seorang nabi, nyampaikan dakwahnya kepada mereka dari Allah. Dah iman, minta mukjizat, diturunkan mukjizat. Setelah mukjizat turun, masih dah iman, udah tunggu azab. Selesai udah. Tunggu azab, dan azab turun dari Allah. Kalau Allah nurunkan azab, sistemnya itu istiqsal, membumi hanguskan semua yang ada. Itu azab turun dari Allah untuk umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi untuk umat Nabi ada opsi ketiga. Nabi tidak pilih opsi kedua itu. Pilihan kedua Nabi, azab jangan ya Allah. Wama kunna dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kunna mu'adzibin wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janjinya kepada Nabi, Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad wa anta fihim, selagi kamu masih berada di tengah-tengah mereka. Kenapa ada janji begitu dari Allah? Nabi yang minta, masyaallah. Nabi mereka minta mukjizat, bulan minta dibelah, Allah belah. Nabi belah atas izin Allah, dibelah sama Nabi. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Di Al-Quran Allah ceritakan di surat Al-Qamar. Bulan itu kata Allah terbelah. Kapan? Di zaman Nabi. Dan dilihat sama semua orang yang melihat bulan pada malam itu. Artinya yang malam pada saat itu, itu semua ngelihat bulan belah. Belahnya itu bukan cuma tergeser, bukan. Belahnya itu satu di sana, satu di sini. Sahabat menyebutkan satu di atas gunung Jabal Abi Qubais, satunya di sisi lain. 2 bulan jadi di zaman Nabi. Apa kata mereka? Oh, Muhammad ini dukun yang sangat hebat. Kalau umat dulu langsung besoknya turun azab, udah selesai, udah dikasih mukjizat, tanda yang sangat jelas, masih tidak mau iman. Nabi tidak, minta jangan ya Allah. Jangan turunkan azab yang, makanya Allah katakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah ijabahkan doa Nabi. Kata Allah, Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad selagi kamu masih berada di tengah-tengah mereka. Makanya diganti dengan pilihan jihad. Diperangi sama Nabi. Dan diperangi sama Nabi itu masyru'iyatul jihad. Kalau kita lihat kapan Allah mengizinkan perang dan berapa periode atau berapa marhalah, itu tidak langsung izin perang sekaligus, tidak, macam-macam. Pertama Allah izinkan perang di tahun kedua, di tahun pertama Hijriyah. Allah izinkan perang, bukan Nabi boleh memerangi semuanya, tidak. Yang mau memerangimu, perangi mereka. Dari tahun pertama sampai tahun 8 Hijriyah, 8 tahun, Nabi hanya diizinkan untuk memerangi orang yang ingin memerangi Nabi. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, karena mereka terzalimi. Jadi boleh kamu memerangi kaum wahai Muhammad, satu kelompok, kalau mereka ingin memerangimu. Itu 8 tahun. Dari tahun pertama Hijriyah sampai tahun 8 Hijriyah. Di tahun 9 dan seterusnya baru ada perintah dari Allah, faqtulul musyrikina kafah, di surat At-Taubah. Perangi musyrikin secara keseluruhan wahai Muhammad. Siapapun musyrikin, perangi mereka. Dan ada pilihan lagi dari Nabi. Jadi Nabi itu betul-betul sayang. Nabi ketika ingin memerangi satu kelompok, tidak langsung dibasmi, dibunuh, diajak masuk Islam.
Tidak mau masuk Islam, kata Nabi, yaudah bayar pajak saja. Pajaknya bukan kayak pajak kita sekarang gila-gilaan. Pajaknya Masya Allah lah. Pajak itu tujuannya biar mereka bisa berbaur dengan umat Islam. Itu tujuan Nabi. Biar mereka menjadi kafir dhimmi, dari kafir harbi, kafir yang memerangi Nabi, memerangi agama Islam, menjadi kafir dhimmi. Kafir dhimmi yang tidak memerangi agama, yang bernaung di bawah naungan Islam, itu sama Nabi dimuliakan, dijaga betul. Sampai-sampai Nabi mengatakan, yang ganggu kafir dhimmi itu ganggu aku, kata Nabi. Hati-hati. Mereka masuk di bawah naungan Islam. Nabi itu pengen mereka berbaur dengan umat Islam, melihat akhlak Islam, mempelajari agama, tertarik masuk Islam. Tidak mau juga, baru diperangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jumlah semua yang mati dari musuh Nabi di peperangan Nabi Muhammad itu tidak sampai 1000 jiwa. 27 peperangan itu yang terbunuh dari musuh Nabi. Semua dari semua peperangan kita kumpulkan pernah 1000 orang cuman bukan di satu peperangan 1000 orang, di semua ini 1000 orang. Dari 1000 ini 600-nya di satu peperangan, yaitu peperangan Bani Quraidah, Yahudi. 600-nya Yahudi karena mereka ingkar janji. Panjang itu ceritanya kalau begitu. Pokoknya mereka ingkar janji, akhirnya hukuman dari Nabi, yang bisa bawa senjata atau yang sudah dewasa semuanya dibunuh. 600 Yahudi dibunuh di satu peperangan. 400-nya bagilah ke 12 tadi, ke 11 misalkan, ke 11 peperangan Nabi, artinya sedikit yang mati. Orang yang ngomong Nabi haus darah itu tidak paham sejarah. Sedikit yang mati dari, coba lihat peperangan sekarang. Waduh, kemarin tuh 1 tahun lebih Israel merangi Palestina, berapa ratus ribu. Itu bukan perang, itu kebiadaban kan begitu. Nabi tidak seperti itu. Rahmatan lil alamin. Ini termasuk bentuk rahmat Nabi untuk umat manusia. Jadi yang kafir pun dapat rahmat Nabi. Jihadnya pun rahmat untuk mereka. Syariatnya pun rahmat untuk kita semua. Apalagi umat Islam. Tentu paling banyak dapat dapat rahmat Nabi tentu adalah umat Islam yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi perbandingannya di situ, kata Abu Ya. Kalau malam Lailatul Qadar yang dapat manfaatnya, yang menikmatinya hanya umat Islam, sedangkan malam yang di malam tersebut dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan menikmati rahmat tersebut semua alam semesta ini. Hewan dapat rahmat. Bagaimana hewan dapat rahmat? Kata ulama, dalam syariat Islam diajari tidak boleh sembarangan dalam menyembelih hewan. Tidak boleh, misalkan Nabi ngajari kalau nyembelih ladingnya itu pisaunya ditajamkan, kalau nyembelih jangan di depan kawan-kawannya. Itu kan sunnah Nabi. Ini bentuk rahmat untuk hewan. Hewan tidak boleh dijadikan sasaran untuk latihan memanah atau menembak, tidak boleh. Hewan tidak boleh dijadikan tempat untuk nongkrong. Nabi lihat ada 2 sahabat jalan, stop di tengah jalan, di atas keledai mereka ngobrol. Di tengah jalan ngobrol. Ditegur sama Nabi, marah. Kasihan kata Nabi. Kalau kalian mau ngobrol, sampai dulu ke tempat tujuan, silahkan nongkrong lama-lama di situ. Di atas kendaraan, kasihan kata Nabi. Sayangnya Nabi kepada hewan. Bahkan banyak diceritakan hewan tuh ngadu sama Nabi. Diceritakan di Madinah pernah terjadi heboh, ramai, orang teriak semua. Ada apa kata Nabi? Datanya kata sahabat, ya Rasulullah, ada satu onta lagi ngamuk. Onta itu Pak kalau ngamuk, waduh siapa yang berani dekat? Serem, onta ngamuk. Onta lagi ngamuk ya Rasulullah. Didatangi sama Nabi. Ketika itu onta melihat Nabi Muhammad, itu onta nunduk lari menghadap Nabi. Onta kenal sama Nabi. Onta itu lari ngadep.
menempelkan mulutnya di telinga Nabi Muhammad SAW, kayak ngelapor, bisiin Nabi. Sama Nabi dilus-lus, Nabi mangguk-mangguk, dilus-lus. Ini onta ngelapor ke Nabi, curhat ke Nabi. Onta bisa curhatnya ke Nabi. Setelah onta ini curhat, Nabi tanya, siapa yang punya onta ini? Habis dimarahi Nabi Muhammad. Dia ngelapor barusan, kau tidak pernah ngasih makan, tapi kalau sedang nyuruh kerja terus. Kerjanya berat, gawinya non-stop, tapi makannya dikit, kata Nabi. Dimarahi sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis, Nabi pernah mengancam untuk orang yang mengurung hewannya mati karena tidak dikasih makan. Kata Nabi, ada perempuan di zaman dulu itu dimasukkan sama Allah ke neraka karena apa? Karena dia mengurung kucing, gara-gara kucing masuk neraka. Jangan anggap sepele, Pak. Karena dia ngurung kucing dipelihara sama dia, tapi tidak dikasih makan. Kata Nabi, kalau mau dikurung, mau dipelihara, kasih makan. Kalau malas kasih makan, lepaskan, biar dia cari makan sendiri. Ini tidak dikurung, tidak dikasih makan sampai mati, masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bentuk rahmat Nabi untuk hewan. Jadi orang kafir dapat, hewan dapat, malaikat dapat, apalagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Nabi Muhammad. Tentu perbandingan ini menjadikan malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, maksud malam kelahiran Nabi ini bukannya setiap tahunnya kita peringati tahun depan 12 Rabiul Awal, oh ini lebih mulia dari Lailatul Qadar. Salah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud malam yang memang di malam tersebut, waktu itu malam yang dilahirkan Nabi. 1448 atau 58 tahun yang lalu. Malam yang dilahirkan di malam tersebut. Nabi, malam itu lebih mulia dari semua malam. Karena semua malam yang mulia di dalam syariat Islam itu ada berkat adanya malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, orang kalau udah dijelaskan seperti ini, tidak jadi membid'ahkan kita, karena memang semuanya masuk akal, dalil argumen yang sangat kuat dan akurat untuk mengatakan malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar dengan dalil-dalil tadi yang disebutkan oleh Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Layalihi ka'annaha la'ali'u fil uqud wa ya wajhan ma ashrafahu min maulud fa subhana man ja'ala maulidahu lil qurubi rabi'a wa husnahu badi'a yaqulu lana lisanul hali minhu wa qawlul haqqi ya'adhubu dis-sami'i fa wajhi wa zamanu wa shahru wad'i wa bay rabi'un fi rabi'i min lataifi al-miladin nabi wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.